Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 210600033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis uji asumsi dan analisis regresi menggunakan aplikasi Stata 14. Setelah sebelumnya kita menggunakan aplikasi Fuse dan juga aplikasi. Baiklah, sebelum kita melaksanakan uji asumsi dan analisis regresi menggunakan aplikasi Stata, ada baiknya kita lihat dulu apa sih data yang akan kita gunakan. Nah, berikut adalah jenis variabel yang akan kita gunakan. Ada variabel Y dan X. Variabel Y itu ekspor kayu manis Indonesia. Variabel X terdiri dari 4 jenis variabel. Ada X1, X2, X3, dan X4. Pertama ada PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, dan produksi kayu manis Indonesia. Ah, Nah, berikut adalah tampilan dari. Nah, ini adalah data yang sudah kita kopikan. Data tadi langsung kita kopikan ke dalam aplikasi Stata ya. Untuk ini bisa kita tukar namanya di sini di properties, variabel kita ubah dengan tahun, variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Setelah selesai kita closekan saja. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita pilih metode menu statistik, linear model and relate, pilih linear regression. Nah, variabel dependennya kita isi dengan Y dan independen variabelnya kita isi dengan X1, X2, X3, dan X4. Untuk SE atau robutsnya ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama default standard errors dan ordinary least square atau OLS. Pada pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan default standard errors. Kita kembali pada menu model. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari analisis regresi menggunakan aplikasi. Belum analisis regresi, tapi hasil analisis dari data variabel tadi. Kita kopikan. Kita kopikan ke Word agar kita lebih mudah untuk menginterpretasikannya. Kita tulis terlebih dahulu. Dapat kita lihat pada tabel koefisiennya ada variabel X1, X2, X3, dan X4. Baiklah, langkah pertama kita akan membuat rumus persamaan regresinya. Yang sudah saya buat di sini, persamaan regresi terdiri dari Y, variabel Y. Yang pertama kita isi dengan nilai konstanta ya, yaitu 2107318 ditambah dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Langsung kita salin saja. Konstanta adalah pada saat nilai X1 sampai dengan X4 tidak terlihat atau tidak diketahui, maka variabel konstanta inilah yang variabel Y meningkat dapat kita lihat dari nilai konstantanya. Apabila variabel X1, X2, dan X3, X4-nya tidak kita lihat. Dan apabila nilai variabel Y positif, akan melambangkan hubungan yang setara antara setiap variabel. Artinya, pada saat X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Dan kita juga bisa membandingkan atau melihat pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ini adalah nilai kolom T, adalah T hitungnya. Dan untuk mencari T tabel, kita menggunakan rumus T tabel dengan menggunakan Excel. Berikut ada rumusnya. T tabel sama dengan TINUF 0,05
merupakan nilai signifikansi 5%, dan 0,29 adalah jumlah seluruh data dikurang dengan satu. Maka berarti tadi kita menggunakan 30 buah data atau sampel dikurang satu, maka hasilnya 29. Maka nilai T tabelnya adalah 2,045234. Dan apabila setelah kita mengetahui nilai T tabel, dapat kita lihat pada T hitung di sini. Apabila nilai X1 nilai T X1 kecil dari nilai T tabel, maka nilai X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, dapat karena nilai T-nya 2, 0,04, dan nilai X1 1,12, maka X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu, dan begitu juga dengan X2, X3, dan X4. Lalu, pengaruh variabel X1, X2, dan X3, X4 terhadap Y dari nilai probabilitas 0,0. Dari nilai probabilitas. Dapat kita lihat nilai probabilitasnya 0,0000. Sehingga X1 sampai dengan X4 secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y. Karena nilai probabilitasnya kecil dari alfa 0,05. Selanjutnya, kita bisa juga melihat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y menggunakan nilai F hitungnya. Seperti yang kita lihat di sini, F 4,25 sama dengan 12,24. Kita cari rumus F tabelnya terlebih dahulu. Sama dengan rumus T tabel tadi. F tabel sama dengan VNOV 0,05 adalah nilai signifikansi 5%. 4 adalah jumlah variabelnya X1, X2, X3, X4. Dan 29 adalah jumlah sampel dikurang dengan 1. Maka nilai F tabel sama dengan 2,7013. Jika F hitung besar dari F tabel, sehingga secara bersama-sama X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Dari adjust R square nilainya 0,6080, atau bisa kita sebut dengan 60,8%. Dan sisanya adalah variabel nilai dari, karena nilainya ada 100%, maka 60,8% dikurang 100%. Maka sisanya atau nilai yang tidak diketahui itu adalah variabel lain yang tidak kita hitung di dalam aplikasi Stata ini, tetapi juga berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, kita setelah selesai mengimplementasikan persamaan regresi. Selanjutnya kita akan melaksanakan uji regresi. Dan seperti yang kita ketahui, uji regresi bisa kita lakukan setelah uji asumsi klasik kita laksanakan. Kita kembali ke aplikasi Stata. Yang pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita pilih statistik, linear models and relate. Kita pilih regression diagnostic, dan kita pilih specification test. Nah, pada bagian ini kita menggunakan test for heteroscedasticity karena kita akan melakukan uji heteroscedasticitas. Kita oke kan. Nah, dapat kita lihat dari uji heteroscedasticitas, jika probabilitas kecil dari 0,05 maka sudah terbebas dari heteroscedasticitas.
Baiklah, ini adalah hasil dari uji heteroskedasitas. Dapat kita lihat, probabilitas yang kita dapatkan adalah 0,5247. Maka nilainya lebih kecil dari alfa. Maka variabel kita, variabel x1, x2, x3, dan x4, dan variabel y sudah terbebas dari nilai dari masalah heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya, kita pilih statis sama dengan langkah yang tadi, regression diagnostic. Nah, yang bagian ini kita pilih variance inflation factor for the independent variable. Lalu kita okekan. Nah, dapat kita lihat X1, X2, X3, dan X4 ada nilai yang lebih dari 10 eh, varian inflationnya. Jika nilai fifth suatu variabel besar dari 10, maka kita sudah mengalami multikolonialitas atau terbebas dari gejala multikolonialitas. Untuk X1, X dan X2 kita sudah terbebas dari multikolonialitas karena nilai fifth-nya lebih besar dari 10, sedangkan X4 dan X3 kita belum terbebas dari gejala multikolonialitas. Nah, langkah yang terakhir atau yang ketiga, kita pilih statis, sameness table and test. Kita pilih distribution plus and test. Dan kita pilih skewness and kurtosis normality test atau uji normalitas. Variabelnya kita isi X, Y, X1, X2, X3, dan X4. Oke, dan kita okekan. Dan dapat kita lihat pada probabilitasnya. Jika probabilitas besar dari 0,05, maka analisis ini terbebas dari yang namanya normalitas atau gejala normalitas. Baiklah, kita sudah selesai melakukan analisis regresi dan uji asumsi klasik dan uji normalitas dan analisis regresi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.